Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para mustami' yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki hari yang ke-9 di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga serangkaian amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mustami' yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan merupakan salah satu bentuk kasih sayang, wujud cinta kasih Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Karena fungsi tujuan adanya bulan puasa ini yang pertama adalah sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan yang pertama adanya bulan puasa untuk meningkatkan ketakwaan secara personal. Yang mana pada bulan puasa ini kita dituntut untuk mengoptimalkan peribadatan kita semaksimal mungkin. Yang mana tidak bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan, maka kita optimalkan di bulan Ramadan ini. Akan tetapi tujuannya tidak hanya sebagai bentuk ketakwaan secara personal, melainkan lebih umum daripada itu, bulan puasa ini menginginkan agar kita belajar untuk meningkatkan ketakwaan secara sosial. Sehingga ketakwaan personal tadi kita implementasikan ke dalam bentuk sosial kita. Bukti kalau misalkan puasa ini mengajarkan tentang ketakwaan sosial atau kesalihan secara sosial adalah puasa kita dilarang untuk makan meskipun itu makanan yang halal. Tapi kalau belum waktunya kita tidak boleh makan. Sehingga kita akan merasakan lapar dan haus. Nah, maka dari itu kita diajarkan untuk ikut merasakan bagaimana rasanya orang tidak bisa makan. Bagaimana rasanya penderitaan orang yang dalam keadaan lapar. Kemudian lebih jauh daripada itu, kalau kita mau menelisik lebih dalam lagi, beberapa syariat yang berhubungan dengan bulan puasa, misalkan satu kasus, ada orang tua renta atau seorang ibu yang sedang mengandung atau menyusui anaknya, kemudian dia tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka mereka bisa menggantinya di luar bulan Ramadan, yakni dengan memberi fidyah, yaitu memberi makan satu harinya satu orang fakir miskin. Dalam kasus lain juga ada, misalkan ada sepasang suami istri yang sudah halal secara pernikahan agama, kemudian melakukan hubungan biologis di siang hari dalam bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafaroh. Apa kafarohnya? Pilihan yang pertama adalah memerdekakan budak. Tentu ini sangat mustahil karena budak sudah tidak bisa kita temui lagi. Maka pilihan yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini juga rasanya berat. Orang puasa 30 hari saja sudah nggak mampu menahan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Maka Allah memberikan pilihan yang ketiga. Apa? Yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Dari fidyah dan kafaroh memberi makan ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan menitik beratkan, mengajarkan kita untuk peduli dengan sosial. Ada juga untuk membangun kita, menggugah sikap sosial kita. Ada salah satu hadis yang memotivasi, riwayat Imam Tirmidzi. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, meskipun itu hanya sebutir kurma atau seteguk air, maka Allah akan memberikan pahala orang yang memberi makan itu tadi seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dari adanya motivasi ini,
maka bulan Ramadan sepatutnya kita jadikan ajang, momentum untuk bersosial dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak harta benda kita bagikan kepada fuqara wal masakin. Sehingga tujuan yang kedua ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita secara sosial. Endingnya, tujuan yang terakhir dari adanya bulan puasa ini ialah melahirkan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Makna syukur adalah kita dapat mengkonversikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tasarufkan, kita aplikasikan kepada hal-hal yang baik. Contoh, kita punya mata, kita gunakan untuk melihat yang baik, maka itu termasuk mensyukur nikmat. Termasuk sehat jasmani dan rohani kita gunakan untuk berpuasa. Itu juga termasuk dalam bentuk syukur kita kepada nikmat yang Allah berikan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam kultum singkat hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada silap kata maupun keterangan yang tidak tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.